Tahun 2009, sebuah pesawat milik maskapai Amerika jatuh dan menabrak rumah warga hingga terbakar di tengah gelapnya malam. Inilah penerbangan Colgan Air 3407. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku, Tamara Delv. Nah, kali ini aku akan membahas tentang penerbangan Colgan Air 3407. Pesawat ini jatuh dan menabrak sebuah rumah di New York. Aku akan membahasnya di dalam video ini, dan seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan, aku minta tolong kalian untuk klik tombol subscribe sebagai bentuk kalian mendukung channel aku. Terima kasih. Kita akan langsung masuk ke informasi mengenai pesawat sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh NTSB di tahun 2010 atau tepatnya 1 tahun setelah pesawat ini mengalami kecelakaan. Jenis pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini adalah Bombardier Q400 yang merupakan pesawat terbang dengan jarak pendek dan merupakan pesawat yang disertifikasi sebagai pesawat yang mampu untuk terbang di kondisi lapisan beres. Pesawat ini juga telah memiliki 1.809 total jam terbang. Terdapat dua orang pilot di dalam penerbangan ini. Yang pertama adalah Captain Marvin Renslow, usianya 47 tahun dan beliau berasal dari Florida, dan beliau bergabung dengan Colgan Air di tahun 2005 dan telah memiliki 3.379 total jam terbang. Kemudian ada First Officer Rebecca Shaw, usianya 24 tahun dan berasal dari Washington, dan beliau telah memiliki 2.244 total jam terbang. Beliau bergabung dengan Colgan Air di tahun 2008. Colgan Air sendiri adalah maskapai penerbangan regional milik Amerika yang beroperasi di tahun 1991 dan berhenti beroperasi di tahun 2012. Dan kita masuk ke kronologi. Tanggal 12 Februari tahun 2009, sebuah pesawat Bombardier Q400 yang dioperasikan oleh maskapai Colgan Air untuk maskapai Continental Airlines dengan nomor penerbangan 3407 terbang dengan rute Newark menuju ke Buffalo. Dan penerbangan dari bandara Newark, New Jersey menuju ke bandara Buffalo, New York ini membawa 45 orang penumpang dan 4 orang kru, sehingga total keseluruhan penumpang berjumlah 49 orang. Pesawat ini mengalami penundaan keberangkatan dikarenakan faktor cuaca. Seharusnya pesawat ini take off pada pukul 19.10 waktu setempat, namun baru benar-benar take off pada pukul 21.18 waktu setempat dikarenakan angin yang sangat kencang. Bahkan dua penerbangan sebelumnya ini terpaksa dibatalkan karena faktor cuaca. Pada awalnya penerbangan ini aman dan lancar hingga akhirnya pesawat akan approach di bandara Buffalo. Namun tiba-tiba saja pada pukul 22:16 menit 27 detik terdengar sebuah bunyi peringatan. Kemudian muncul bunyi peringatan stall dan beberapa bunyi peringatan yang lain. Sementara posisi pesawat pada saat itu hidungnya naik ke atas, kemudian setelah itu roll ke kiri dan roll ke kanan, dan dilanjutkan dengan roll ke kiri dan roll kembali ke kanan. Pesawat terus turun dan kemudian dalam posisi hampir terbalik, pesawat ini jatuh. Dari rekaman CVR terdengar bunyi dentuman dan pesawat ini menabrak sebuah rumah di Long Street, dan kemudian CVR berhenti merekam pada pukul 22:16 menit 57 detik. Sementara dari menara kontrol Buffalo, tiba-tiba saja pesawat ini hilang dari pengamatan petugas ATC, sehingga petugas ATC yang ikut mengontrol pesawat ini langsung menanyakan kepada rekan-rekannya apakah mereka melihat penampakan pesawat Continental. Namun tidak dari satu rekan pun yang menjawab bahwa mereka melihat adanya pesawat ini, sehingga petugas ATC kemudian menghubungi ATC lain untuk menanyakan keberadaan pesawat ini. Namun jawabannya tetap tidak melihat pesawat tersebut. Kemudian petugas ATC ini segera menghubungi pemadam kebakaran dan untuk bersiap mengenai kejadian paling buruk. Tim pemadam kebakaran kemudian bersiap dan menuju lokasi jatuhnya pesawat. Jaraknya sekitar 8 km dari bandara Buffalo. Ketika tim evakuasi ini tiba, mereka dikejutkan dengan api yang benar-benar menyala, kondisi pesawat yang benar-benar hancur, dan rumah juga yang benar-benar hancur. Dan mereka dikagetkan bahwa ada salah seorang penghuni rumah yang dinyatakan tewas, sehingga total korban adalah 50 orang. 49 adalah penumpang pesawat dan 1 orang adalah pemilik rumah. Kesaksian dari istri sang pemilik rumah dan juga anaknya menyebutkan bahwa anaknya pada saat itu sedang ada di lantai atas, istrinya sedang di ruang tengah, sementara suaminya sedang bersantai di bagian belakang rumah.
Tiba-tiba saja mereka mendengar bunyi pesawat yang sangat kencang, tidak seperti biasanya, dan lalu pesawat ini menghantam rumah mereka sehingga membuat rumah itu ambruk, dan setelah itu terjadilah kebakaran. Namun ada cerita lain yang dibawa oleh kedua orang yang selamat ini. Anaknya pada saat itu setelah tertimpa bangunan rumahnya masih bisa melihat celah kecil dan ia berusaha untuk bisa keluar dari tumpukan rumah yang sudah hancur itu. Sementara sang ibu yang pada saat itu ikut tertimpa reruntuhan rumah, kakinya patah sehingga ia cukup lama untuk bisa keluar dari tumpukan puing-puing rumahnya, dan akhirnya mereka berdua bisa keluar dari rumah tersebut dan agak menjauh dari posisi rumah. Mereka menunggu kehadiran sang ayah yang bernama Douglas, namun ayahnya tak kunjung datang hingga akhirnya pesawat itu meledak dan menghancurkan rumah mereka. Tim pemadam kebakaran berusaha untuk bisa memadamkan api di tengah gelapnya malam. Keesokan paginya tim investigasi datang dan mereka dikagetkan bahwa lokasi jatuhnya pesawat ini masih penuh dengan api. Menurut peraturan keselamatan tim investigasi NTSB, mereka tidak diperbolehkan masuk ke area lokasi jatuhnya pesawat apabila kondisi masih terbakar. Namun salah satu tim investigasi mengatakan mereka takut kehilangan bukti-bukti yang menjadi penyebab kecelakaan ini terjadi, sehingga mereka akhirnya memaksa masuk dan dibantu oleh tim pemadam kebakaran untuk dapat menemukan black box. Kondisi pesawat pada saat itu benar-benar hancur, namun ekor pesawat masih utuh sehingga tim investigasi berusaha untuk dapat mengambil black box. Setelah black box ini diambil, kemudian langsung dibawa ke Washington untuk dipulihkan data-datanya. NTSB mendapat tantangan lain karena pada saat mereka sedang menyelidiki puing-puing pesawat, puing-puing ini benar-benar hancur dan telah bersatu dengan puing-puing rumah, bahkan dengan para korban. Lalu NTSB mendapatkan bantuan dari mahasiswa antropologi forensik di universitas lokal sekitar, dan mereka dapat memisahkan antara puing-puing pesawat, puing-puing rumah maupun dari para korban. Namun pada saat itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kenapa NTSB perlu meneliti puing-puing yang benar-benar kecil? Karena mereka harus memastikan mereka menemukan sayap, hidung, dan juga ekor pesawat untuk menentukan apakah pesawat ini meledak di atas ataukah meledak setelah menabrak rumah. Kita masuk ke investigasi. Ternyata setelah dilakukannya penelitian terhadap puing-puing pesawat, diketahui bahwa pesawat ini tidak meledak di udara, melainkan meledak pada saat menabrak rumah warga. Mengingat banyaknya bahan bakar yang dibawa di dalam pesawat ini, sehingga api berkobar sangat besar. NTSB kemudian memeriksa kinerja kru penerbang dari CVR, dan di sanalah diketahui bahwa dari awal penerbangan ini terlibat percakapan yang tidak ada hubungannya dengan penerbangan, meskipun kedua pilot ini sebenarnya tidak menyalahi peraturan penerbangan pada awalnya. Di sana ada pembicaraan bahwa first officer sedang mengalami sakit, kemudian juga promosi mengenai first officer yang akan diangkat menjadi captain dan lain sebagainya. Dan juga ada rekaman mengenai suara yang mirip dengan suara captain dan juga first officer yang sedang menguap. Kemudian juga pesawat ini ternyata terbang dengan kecepatan yang sangat lambat pada kondisi cuaca yang sedang beres. Nah, kemudian juga ada pembicaraan antara kedua pilot ini mengenai penumpukan es di kaca depan dan juga di sayap pesawat. Maka pada saat itu NTSB berpikir mungkinkah ini menjadi penyebab kecelakaan dalam penerbangan ini. Mereka kemudian meneliti mengenai pesawat ini, dan ternyata setelah melakukan penelitian terhadap pesawat Bombardier Q400 ini, mereka mengetahui bahwa pesawat ini memang disertifikasi untuk penerbangan dalam cuaca beres. Sehingga timbul lagi pertanyaan, apakah sistem es ini tidak berfungsi dengan baik dalam penerbangan ini? Kemudian tim investigasi mulai lagi menyelidiki puing-puing pesawat, dan di sana dapat diketahui bahwa sistem penghilang es di dalam penerbangan ini berfungsi dengan baik. Kemudian diketahui juga dari rekaman CVR bahwa pada saat pesawat approach, nah pesawat ini diperintahkan untuk turun dari ketinggian 12.000 kaki menuju ketinggian 11.000 kaki oleh menara kontrol Buffalo, dan diperintahkan untuk ILS approach di runway 23, dan kru kemudian mengatur kecepatan, ketinggian, dan juga mengatur flaps. Nah, menurut NTSB pada saat itu mereka lagi-lagi terlibat pembicaraan di luar penerbangan atau di luar approach, sehingga menurut NTSB pada saat itu mereka sudah melanggar peraturan penerbangan mengenai kokpit steril. Pada pukul 22:12, petugas menara kontrol memerintahkan atau memberikan instruksi kepada kru penerbang untuk menurunkan ketinggian pesawat ke 2.300 kaki, dan kru penerbang pada saat itu melakukan prosedur approach.
Kita masuk ke kronologi menurut hasil investigasi dari NTSB. Dari CVR terdengar roda pesawat diturunkan, lalu first officer mengatakan kecepatan tercatat 145 knots. Terdengar suara mirip stick shaker dan stick shaker ini memperingatkan pilot terjadi stall. Lalu autopilot pada saat itu terputus dan saat autopilot terputus kecepatan pesawat ini 131 knots dan muncul kembali bunyi peringatan increase engine power dan kondisi pesawat benar-benar tidak stabil. Dari hasil investigasi NTSB diketahui posisi pesawat sebelum mengalami kecelakaan. Hidung pesawat ini naik, kemudian pesawat roll ke arah kiri dengan sudut roll 45 derajat dan kondisi sayap sebelah kiri ini hampir ke bawah, kemudian pesawat roll lagi ke arah kanan 105 derajat dan sayap sebelah kanan benar-benar berada di bawah dan kondisi itu terjadi sekitar 2 kali. Setelah itu pesawat nyaris terbalik dan pesawat jatuh, lalu terdengar dari CVR bunyi dentuman. Dari rekaman FDR diketahui pada saat pesawat ini stall, Kapten menarik kendali pesawat, bukan menurunkannya. Padahal menurut para peneliti pada saat kondisi pesawat stall, harusnya alat kendali itu diturunkan, bukan ditarik, dan mempercepat laju dari pesawat. Dengan ditariknya kendali pesawat, maka membuat hidung pesawat ini naik dan kecepatan semakin lambat. Dan diketahui pada saat itu first officer berusaha untuk membantu menstabilkan pesawat dengan menurunkan laju kecepatan pesawat. Sehingga menurut NTSB ini merupakan hal yang aneh. Ini adalah hal yang tidak wajar dilakukan oleh kedua pilot. Tim investigasi benar-benar tercengang dengan apa yang dilakukan oleh kedua pilot dan mempertanyakan bagaimana pelatihan yang dilakukan oleh kedua pilot ini. Kemudian NTSB mulai menanyakan keterangan-keterangan dari keluarga, teman-teman, rekan, staf, dan juga pilot instruktur mengenai kinerja kedua pilot ini. Dari keterangan yang diminta oleh NTSB melalui rekan-rekan dan juga keluarganya diketahui bahwa kedua pilot ini kelelahan. Bahkan tempat tinggal dari kedua pilot ini cukup jauh dari bandara Newark. Dan kemudian dari keterangan-keterangan itu juga diketahui bahwa first officer pada saat itu sedang kurang sehat. Dan bahkan kedua pilot ini tidak pulang ke tempat tinggalnya atau ke rumahnya. Mereka harus menginap atau beristirahat di lounge milik Colgan Air. Nah, kenapa mereka harus beristirahat di lounge milik Colgan Air? Karena ternyata tempat tinggal mereka ini jauh, namun mereka tidak tinggal di hotel karena faktor lainnya adalah gaji mereka yang tidak mencukupi untuk biaya menyewa sebuah kamar hotel, sehingga mereka harus istirahat di lounge milik Colgan Air. Dengan beristirahat atau bermalamnya seorang pilot di lounge itu merupakan pelanggaran peraturan. Namun selain itu juga ada kesimpulan-kesimpulan lain yang ditarik oleh NTSB bahwa sebenarnya karena kelelahan inilah maka membuat kedua pilot menjadi tidak fokus dalam penerbangannya, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa pesawat berjalan dengan sangat lambat. Mereka juga tidak dengan cepat tanggap untuk merespon bunyi peringatan. Namun ada keterangan lain yang disampaikan oleh suami dan juga ibu dari first officer Rebecca Shaw bahwa mereka mengatakan Rebecca Shaw pada saat itu tidak dalam kondisi sakit dan tidak juga dalam kondisi kelelahan. Lalu sepertinya NTSB mengada-ngada hal tersebut. Dan kesimpulan kemungkinan penyebab yang dikeluarkan oleh NTSB mengenai kecelakaan ini adalah respon yang tidak tepat oleh kapten dalam mengaktifkan atau menggunakan stick shaker yang menyebabkan pesawat masuk ke kondisi stall di mana pesawat tidak bisa pulih. Kemudian juga ada faktor-faktor kontribusi pada kecelakaan. Yang pertama adalah kegagalan awak pesawat untuk memantau kecepatan udara. Kemudian kegagalan awak untuk mematuhi prosedur kokpit steril. Kemudian juga kapten tidak efektif dalam mengelola atau memanage penerbangan. Dan yang terakhir adalah prosedur Colgan Air yang diindikasi tidak memadai untuk airspeed dan juga mengatur approach dalam kondisi lapisan es. Karena kedua pilot ini kelelahan, maka mereka tidak bisa mengambil keputusan yang tepat pada saat pesawat ini mengalami kritis. Nah, itu juga yang dibawa oleh para keluarga korban dan menuntut kepada pemerintah Amerika agar meningkatkan keamanan dalam hal penerbangan. Itulah informasi mengenai penerbangan Colgan Air 3407. Semoga informasinya bermanfaat. Pesan aku hari ini, setiap orang mempunyai batas kemampuan masing-masing. Di saat kamu tidak sanggup untuk melampaui batas itu, kata tolong adalah kata ajaib yang mungkin akan membuat keadaan jadi lebih baik. Hai, halo Delva.
Lovers, aku nggak akan bacain 3 komen dari video terakhir, tapi hari ini aku mau nanya-nanya aja lah sama kalian, karena aku kepo banget tentang lebaran kalian. Jadi selama lebaran kemarin kalian kemana aja dan ngapain aja? Menu apa ya sih yang dimakan sama kalian selama lebaran kemarin? Terus apakah kalian ngobrol-ngobrol tentang pesawat, atau mungkin kalian nonton bareng channelnya Tamara Delf selama kemarin kumpul-kumpul lebaran? Kalian harus komen di bawah sini, terus ceritain sama aku, karena aku bakalan bacain satu-satu komen dari kalian ya. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, sama dinyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.